Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wal hikni bis shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khusy'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir. Muhti'ina ila da' yaqulul kafiruna hadza yawmun 'ashir. Kadzabat qablahum qaumun nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم
كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembicaraan yang kita pelajari ayat kemarin, di mana Allah menerangkan bahwa Al-Quran itu adalah hikmah, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Al-Quran adalah kitab suci Al-Quran, kitab suci Allah yang diturunkan melalui Rasulnya Nabi Muhammad untuk kita semua manusia ini. Al-Quran adalah mengandung pelajaran, peringatan. Tadi bagi orang-orang yang orang-orang yang menentang artinya tidak mau mengikuti tuntunan Al-Quran, maka akan diazab oleh Allah, itu peringatannya. Tapi bagi siapapun manusia yang mengikuti tuntunan Al-Quran, maka akan diberikan kenikmatan oleh Allah. Nah, Quran ini sebagai peringatan itu tidak akan berguna. Ancaman peringatan yang dicantumkan di dalam Al-Quran tidak berguna bagi orang-orang kafir, orang-orang yang ragu atau orang-orang yang tidak mau. Walaupun berkali-kali disampaikan bahwa kalau tidak mengikuti Quran diazab, disiksa dan lain sebagainya, ya meringis saja karena tidak percaya. Itu tidak percaya. Nah, kalau menemui hal yang seperti itu, Muhammad fatawalla anhum yauma idin yauma yad'udda'i ila syai'in nukur. Maka berpalinglah kamu. Ojo direken ya jarno sakarep dhewe. Wis ojo kok pikirkan orang itu. Dikandani Quran dijak ngaji ora gelem, iku wis gak ono gunane Quran iki kon sampaikan itu. Sampai ndomble kon ora tidak akan diterima. Karena dia tidak percaya dengan Quran. Lah kalau menemui seperti itu, maka kamu berpalinglah. Serahno malaikatnya. Yad'u ila pada hari ketika menyeru manggil malaikat itu, ila syai'in nukur, kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah nanti roh rasane jarnoai. Wis ora perlu kok pikirkan, ora perlu kok menjadikan susah beban pemikiranmu. Kalau mereka sudah tidak mau, ya sudahlah, tinggalkan begitu saja. Nah, baru nanti kalau sudah diterima, sudah dianjurkan, sudah dipanggil oleh malaikat, baru dia itu merasa itu. Nah saat itu hussa'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradum muntasir itu. Hussa'an, sambil dia menundukkan, dia nanti akan menundukkan kepala itu. Absaruhum, ya, pandangan mereka itu nunduk. Ini, takut, ngeri, mencekam. Yakhrujuna, mereka keluar minal ajdasi saka kuburan, ka'annahum jaradum muntasir, seakan-akan mereka seperti belalang yang berterbangan mencolot di kuburan. Nah, itulah saat itu. Muhti'ina ila da' yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Muhti'ina, mereka datang dengan cepat menuju kepada seruan itu, mang. Ila da', kepada penyeru itu tadi.
Yaqulul kafirun lah, orang-orang sing gak nrimo Quran, ora gelem nolak dengan Quran itu, gak mau mempelajari Quran, intine sing ora gelem ngaji. Hadza yaumun asir, ini adalah hari yang berat. Ngomong ngono deh. Iki hari yang sangat berat ini. Baru kadzabat qablahum qaumun nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunu wasdujir. Nah, kamu jangan susah Muhammad. Itu sudah dulu zaman Nabi Nuh juga begitu. Umat Nabi Nuh itu, Nabi Nuh diperintah oleh Allah datang kepada umatnya, memberikan bimbingan, menyampaikan ajaran tauhid supaya tidak menyekutukan Allah, gitu. Supaya tidak melakukan perbuatan yang mungkar, mengikuti tuntunan Allah. Apa yang dilakukan? Kadzabat qaumun Nuhin, sebelum mereka telah mendustakan pula, yaitu Nabi Nuh kurek itu. Qaumun Nuhin, yaitu kaum Nuh. Ya ngono padha menentang. Fakadzabu abdana, maka mereka mendustakan hamba-hamba kami Nuh itu sing menyampaikan ajaran itu. Tidak hanya cuma mendustakan saja, waqalu majnunu wasdujir, dan mereka itu mengatakan dia seorang Nuh itu seorang yang gila. Dia itu tidak pernah diberi ancaman. Wow, ancane arek iku nduk di gak tahu diberikan ancaman. Nuh itu adalah orang gila, ono-ono ae jare. Dikandani begitu malah diancam itu Nabi Nuh. Nah, itu. Nah, semakin hari Nabi Nuh itu menyampaikan ajaran itu, semakin nemen kurang ajari kaumnya itu. Waduh. Sampai Allah menjelaskan, wis Nuh iku rupane kaummu iku gak ono yang akan mengikuti kamu. Tidak akan bisa menerima ajaran yang kamu sampaikan itu kecuali yang sing beriman itu. Nah, di saat itulah Nabi Nuh berdoa, lek wonten ngenten mawon ya Allah, kalau seperti itu ya sudahlah. Maka nyuwun supaya dihancurkan umat ini. Buka di dalam surat Nuh, surat ke-71 ayat 26. Surat ke-71 surat Nuh. 21. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nuh berkata, ya Tuhanku, jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir ini tinggal di atas bumi. Kabeh pun entek akan. Kenapa? Gak urungan percuma kok. Wong bapak nih gak gelem nerima ajaran iki, anake tentu tidak akan bisa gak menerima juga jarene. Innaka in tajarhum yudillu ibadaka wala yalitu illa fajiran kafaron. Itu. Sesungguhnya jika panjenengan biarkan mereka tinggal urip ono di dunia itu, niscaya mereka itu akan menyesatkan hamba-hamba panjenengan ya Allah, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak-anak yang berbuat maksiat, lagi sangat kafir loh. Ingat di sini, berarti wong tua itu menentukan sikap dan perilaku anak. Kata, niki, dak urungan dan dengan uripaken anak-anak ini ku ya tidak akan memberikan kebaikan, malah akan menyesatkan hamba-hamba panjenengan gitu. Dan mereka itu tidak akan melahirkan seorang anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir nantinya. Mulane sang kaum menika, ya Allah, panjenengan hancuraken kabeh mawon. Iku. Nah, ini lho Pak. Ini ada tuntunan orang tua. Mulane orang tua itu harus memberikan contoh suri teladan yang baik kepada anaknya. Jangan hanya cuma menyuruh anak saja berbuat baik, tapi bapak ini telah telu. Jangan. Itu. Ini akan menentukan sikap itu. Baru setelah itu Rabbi firli warhamni, kelanjutan ayat itu. Ya itu. Jadi setelahnya Nabi Nuh itu berdoa demikian, maka fada'a rabbahu anni maghlubum fantasir. Maka dia mengadu kepada Rabbnya bahwasanya aku ini, ya dalam maghlubum fantasir, adalah orang yang dikalahkan ya Allah kalih umat kula. Oleh karena itu menangkanlah kula niki ya Allah. Fafatahna abwabas sama'i bima'im munhamir, maka kami bukakan, dikabulno doa Nabi Nuh, dibukakan abwaba apa pintu as-sama'i langit bima'im munhamir, dengan menurunkan air yang tercurah. Duwers, teko dhuwur, dibuka langit. Udan duwers. Nah, setelah itu wafajjarnal arda uyunam faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Nah,
Dan kami jadikan bumi ini memancarkan mata air. Wow, terbuka, muncul koyok lapindo, air yang sangat deras juga. Faltaqal ma'u, maka bertemulah air itu antara air dari atas, dari bawah. Wis. Ala amrin, untuk suatu urusan, yaitu untuk ngelep itu, untuk membunuh umat Nabi Nuh sing kurang ajar itu. Qad kudir, yang sungguh telah ditentukan itu. Telah ditetapkan, ukurannya wis ana ditetapkan oleh Allah. Oh, ukurannya sakmene dilepi. Dijelaskan oleh Allah. Wa hamalnahu ala zati al-khiwa dusur wa hamalnahu, dan kami angkut dia, siapa? Golongan Nabi Nuh dan umat Nabi Nuh, ala zatil wadi wa dusur, yang berbuat dari papan dan paku. Jadi digaekno karo Gusti Allah untuk membuat perahu. Sing teko papan itu apa? Blabak dan paku. Jadi bukan lem, paku. Berarti zaman dulu sono paku. Lah itu besarnya menurut penyelidikan ilmuwan yang telah ditemukan di Gunung Arara di Turki, daerah Turki gitu, di Mesir itu. Daerah Turki Arara itu ditemukan itu panjangnya apa namanya? Panjangnya apa? Praune itu praune itu 1019, jadi 1000 kaki, 1019 kaki. Nah, kaki itu sak piro ya? Setengah meter kalau tidak salah. Setengah meter. Nah, kalau setengah meter kali 1019, taruhlah kali 1000 saja, berarti 500 meter. Teko kene teko ndi? Setengah kilo. Teko kene teko ndek perapatan. Gedene itu. Nah, iku mari ngono lebare 118 kaki. Nah, itu ditemukan, diperkirakan bahwa lamanya si perahu itu ditemukan sekitar lamanya 2500 tahun. Itu sebelum Masehi tadi, ya Allah. Masih ada bekas-bekasnya. Masya Allah, di situlah panjang. Nah, itu ayat berapa tadi? 16 itu 14. Dan sejauh bi'ayunina jaza'al liman kana kufir, yang berlayar dengan pemeliharaan kami. Lah ini dia itu berlayar Nuh, umat Nabi Nuh dengan Nabi Nuh itu naik kapal seperti itu, kan banyak itu. Orangnya sekitar orang yang beriman itu 80 orang, laki-laki dan perempuan. Terus mari binatang-binatang satu dodol, semuanya itu ada sab-sab itu. Nah, banyak sekali. Nah, itu saya itu kadang-kadang berpikir itu ada jalan di atas air yang berlayar dengan pemeliharaan kami. Menggunakan apa ini? Apakah menggunakan jenenge layar ataukah mesin? Kalau mesin dulu tidak ada. Layar lah, bagaimana layar wong itu tidak ada angin. Terus, makanya di sini yang berlayar dengan pemeliharaan kami. Jadi Allah yang menjalankan itu. Kan tidak ada. Kalau sekarang kan karena ada angin. Lah ini tidak. Tidak. Jazaan, sebagai balasan liman kana kufir, bagi orang-orang yang mengingkari itu pelajaran Allah. Itu. Walaqad taroknaha ayatan fahal mim muddakir. Nah, walaqad taroknaha, dan sesungguhnya telah kami tinggalkan ayatan, yaitu kejadian-kejadian itu, perbuatan-perbuatan seperti itu, ayatan sebagai tanda fahal mim muddakir, maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Sekarang ini ditemukan, kalian ditemukan itu yang saya sampaikan itu panjangnya sampai 1000 kaki. Dan lebarnya 118 kaki, tingginya tidak tahu itu. Nah, itu sebagai pelajaran. Nah, itulah azab Allah yang sangat keras itu. Maka ikutilah tuntunan Allah ini supaya tidak diturunkan kembali azab kepada umat-umat sekarang ini. Nah, itu sebagai pelajaran. Fakaifa kana azabi wa nuzur, maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancamanku itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk pelajaran. Nah, itu loh, Pak.
Jadi kalau sudah begitu, ikutonolah tuntunan itu. Sedangkan Quran itu dimudahkan oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, sebagai pelajaran, untuk pelajaran. Fahal mim mudzakir, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ono tasih gelem. Nah, kalau kita lihat dari sini, orang yang tidak bisa Quran itu karena dia tidak belajar, Pak. Dimudahkan. Coba, anak kecil saja bisa hafal Quran kok. Bisa 30 juz. Anak kecil yang belum tahu ABCD alif ba ta itu bisa hafal. Nah, bagaimana kok bisa begitu? Kemauan, kalau memang kemauan keras bisa gampang. Arti daripada Al-Qur'an, ya Allah, mudah sekali dengan itu. Sedangkan saiki gak mempelajari nahwu sorof itu bisa. Sekarang banyak niku perkata itu. Nyoba 1 juz mawon jenengan apalaken, 1 juz saja. Jenengan akan bisa sendiri membuka selanjutnya. Karena itu sudah dijelaskan perkata itu. 1 juz saja jenengan apalaken. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang amanu beriman, kafaru kafir, umpamanya begitu. Nah itu kan sudah jelas. Nanti akan bisa berjalan sendiri. Malah ada teman saya itu yang tidak bisa tapi mempelajari itu sampai dia mengerti. Jadi tanpa ada tata Quran, tanpa ada tulisan Latinnya di bawahnya itu bisa dibaca langsung diartikan. Karena apal itu tadi. Hanya cuma 1 juz saja. Itu dimudahkan oleh Allah itu. Nah, cuma tinggal bagaimana kemauannya orang itu. Mulanya saya sering menyampaikan bahwa Al-Quran itu dipelajari itu bukan karena kecerdasan bisa begini-begitu. Enggak, bukan. Itu karena apa? Karena kepercayaan dengan sungguh-sungguh. Karena ini adalah kebutuhan kita, maka dia mencintai Al-Quran dan mempelajarinya, maka mudah Al-Quran itu. Itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kadzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Kaum Ad pun telah mendustakan podo. Jadi coba itu. Kaum Nuh, kaum Nabi Nuh, yang mendustakan diparani, dikandani, supaya tidak berbuat mungkar, tapi dia menentang, bahkan yang memberitahu itu diancam tidak karu-karu. Apa yang terjadi? Akhirnya diazab oleh Allah, hancur. Sekarang Nabi Nuh juga begitu. Nabi siapa? Nabi Hud, kaum Ad. Itu juga begitu. Fakaifa kana azabi wa nuzur, maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancamanku, ya toh. Inna arsalna alaihim rihan sorsorom fi yaumin baksin fi yaumi nakhsim mustamir itu. Sesungguhnya kami telah mengutus, ya, mengembuskan kepada mereka. Sesungguhnya kami Allah telah mengembuskan angin kepada mereka itu yang sangat kencang. Fi yaumim nakhsin, kepada hari yang naas, mustamir yang terus menerus. Nah, itu. Jadi karena kaum Hud ini diberitahu, kaum Ad itu diberitahu oleh Nabi Hud tidak mau menerima, ya toh? Dia itu menentang bahkan menghina Nabi Hud, maka Allah menurunkan azab. Apa itu? Angin. Yang disangkanya saat itu adalah mendung yang datang itu akan membawa rahmat, ini akan turun hujan bagi mereka karena sangat diharapkan pada saat itu hujan, ya toh? Ternyata bukan itu, puting beliung. Nah ini diterangkan juga. Tanzi'un nasa ka'annahu a'jazu nahlim munqair. Yang mencabut manusia, ya toh, mencabut, menghampaskan mereka itu dari tempat berlindungnya di bawah tanah, ya di tanah itu. Kemudian angin itu menjatuhkan kepada kepala, ke kepala mereka, sehingga matilah mereka semua, terpisah antara kepala dan badannya. Masya Allah. Jadi puting beliung itu munyer begini, ini waktu kalau diuntir dulu nih, jeres putul antara kepala dan tubuhnya. Itu, nah itu ka'annahum, seakan-akan mereka itu a'jazun nakhlim munqair, koyok wite kurma. Wite kurma itu apa sih jenenge? Glugu, koyok glugu, sing tanpa kepala, diuntir karo puting beliung. A'jazun, pokok-pokok kurma yang tumbang, koyok itu. Jadi koyok wite kurma sing roboh niku ora ono ndase niku dadi mek glugu manusia dihancurkan oleh Allah. Karena dia itu menentang, tidak mau mengikuti tuntunan Gusti Allah itu. Koyok batang kurma yang kosong itu disebutkan di dalam surat Al-Haqqah. Al-Haqqah itu surat ke-69 ayat ke-7 disebutkan. Jenengan tinggal di dewi niku.
Fa kaifa kana azabi wa nuzur, maka betapakah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku itu. Nah, itu bagi orang-orang yang menentang tidak mau ngaji, itu malu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muttaqin, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk pelajaran. Maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Diulangi lagi itu oleh Allah. Kebangetan manusia itu tidak mau mempelajari Quran. Mulane kula sering kali menyampaikan oleh jenengan kita lah, ayo alon-alon kita pelajarilah Quran itu. Sebab jenengan kita ini akan mati, pasti kita mati. Gitu. Supaya gak nemen, gak disiksa karo Gusti Allah. Gitu. Di kuburan itu yang kok coro, ya di barzah itu sengsara, di akhirat pun sengsara. Quranmu ini loh yang akan menolong kamu itu. Itu. Kadzabat Samud bin Nuzur, ini Nabi Samud juga begitu. Kaum Samud, Nabi siapa itu? Nabi Soleh. Nabi Soleh juga begitu. Dikandani datang begitu, tetap begitu, menolak. Faqalu abasarum minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalali wasur. Waqalu abasaron, maka mereka berkata, apakah kepada manusia kaya awakmu iki Soleh, minna wahidatan, yakni seorang di antara kami, nattabi'u, kami harus mengikutimu. Kaya awakmu itu harus kita ikuti. Menghina itu dia. Inna idzal lafi dhalali wasu'ur, sesungguhnya kami kalau demikian, jika aku mengikuti kamu Soleh, lafi dhalali, benar-benar aku wong goblok sesat. Aku bukan golongan orang bodoh Soleh. Kenapa kon dakwah nang aku supaya mengikuti apa sing kon sampaikan itu? Aku bukan orang manu. Kamu itu siapa? Gitu loh. Nah itu lafi dolalim, benar-benar kalau aku mengikuti kamu itu termasuk orang yang sesat. Wasuur, dan gila itu. Termasuk aku orang genah leng aku itu. Kenapa? Karena Soleh di sisi mereka itu termasuk orang rendah. Rendah dari mana? Dari ekonominya. Padahal sudah ditampakkan oleh Nabi Soleh itu, ini mukjizat dari Allah. Aku utusan Allah. Itu lihat. Apa namanya? Batu karang yang besar itu sudah hidup jadi onta, bisa berjalan dan bisa bunting onta itu. Bisa diambil susunya. Loh coba. Tapi dia tidak mau terima itu. Nah, aulqiya dzikra alaihi mim bainina fal huwa kadzabun asir. Aulqiya, apakah diturunkan adzikru, wahyu itu, ya, peringatan itu alaihi min bainina, kepadanya di antara kita. Nah, kok mosok wahyu diturunkan nang awakmu ta? Fal huwa kadzabun asir, sebenarnya dia adalah orang-orang yang amat pendusta. Soleh ku goroh. Di antara kita orang-orang tokoh-tokoh yang hebat-hebat, kenapa kok dikekno Soleh utusan itu? Nah, itu kamu pendosa, asirun, lagi sombong kan. Ada begitu dimarahi, si menyampaikan dimarahi. Ya dah. Saya alamuna ghodam manil kadzabul asir. Kelak mereka akan mengetahui, jarroh, orang yang demikian. Mereka pasti akan mengetahui. Dia akan kembali kepada Allah. Nah, nanti di akhirat, manil kadzabul asir, siapakah yang sebenarnya amat pendusta dan sombong itu? Bukan kamu Soleh, mereka lah akan sombong itu. Ya. Inna mursilun naqati fitnatal lahum fartaqibhum wastabir, sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina, ya, mengirimkan unta betina, yaitu mengeluarkan unta dari batu besar yang terdapat di lembah tempat mereka berdiam, fitnatan, sebagai cobaan, lahum, bagi mereka, fartaqibhum, maka tunggulah mereka, wastabir, dan bersabarlah kamu. Nanti dengan penyebab itulah mereka akan aku azab. Nah, itu kelanjutannya besok itu, insyaallah kelanjutannya besok. Apa yang dilakukan itu nanti akan diciptakan oleh Allah, batu karang yang besar itu jadi onta. Lah itu ada pembagian onta itu perlu minum. Jukuan susune gak apa-apa, cuma gentenan tempat minum si sumur monam ini belik, ledek ini belik. Belik itu nanti gantian. Hari ini onta yang meminumnya, besok kamu penduduk itu yang meminumnya. Akhirnya dia gak betah begitu. Wah, akhirnya dibeleh. Begitu dibeleh, dihancurkan oleh Allah. Dengan apa itu? Dengan apa itu? Petir. Dengan petir. Itu besok kita jelaskan. Petir
sehingga dia itu pecah. Wes gak karu-karuan nih, hancur. Itu ada yang mengatakan suaranya malaikat, ceritanya malaikat, wah begitu. Gitu. Itulah bagi ini dijelaskan oleh Allah bagi orang-orang yang tidak mau dan tidak memperdulikan kitab dawe Gusti Allah yaitu Quranul Karim. Inilah akibatnya. Ya, dicontohkan Nabi Nuh juga begitu menolak ajaran Allah. Nabi Hud juga begitu kaum Ad menolak. Nabi Soleh kaum Samud juga menolak. Lot juga begitu menolak. Apa yang terjadi? Dihancurkan oleh Allah. Nah ini ojo sampai terjadi kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Ayolah kita bersama-sama mempelajari kitab suci Al-Quran untuk kita bisa mengerti dan kita amalkan di dalam kehidupan. Insya Allah kita selamat, enak urip di dunya, enak urip di akhirat. Di dunia damai sejahtera, di akhirat tidak akan disiksa oleh Allah. Itu loh sebenarnya. Gitu? Itu sebenarnya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Monggo silakan untuk bertanya. Ada? Enggak. Bismillah. Ini di surat Al-An'am ayat 74 sampai ayat 78, Pak. Yang ayat 74 itu saya ingin menanyakan bahwa dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Nah, ayahnya Azar ini di penjelasan di sini di 316 itu ada yang mufasir yang mengatakan bahwa abihi ayahnya itu adalah pamannya. Betul. Berarti pamannya ya, Pak ya? Iya. Oh, bukan ayahnya. Bukan, pamannya. Kemudian di ayat 76 sampai 78, ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Ayat 77, lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Ayat 78, kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Ini maksudnya bagaimana? Saya kurang paham. Nabi Ibrahim dikala itu melihat situasi banyak orang yang menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah berhala dan lain sebagainya. Nah dikala itu Nabi Ibrahim juga melihat, mengatakan di hadapan orang-orang, "Ini loh ada bintang, inilah Tuhanku." Begitu lenyap dia berpikir, gak ono ceritanya lek Tuhan itu hilang. Tuhan itu akan selalu menyertai kita. Nah, gantilah muncullah si bulan. Nah ini besar ini. Dikatakan begitu tenggelam, tidak, bukan. Matahari juga begitu. Ini matahari, itu Tuhan. Begitu tenggelam, dia tidak. Bukan. Allah tidak begitu. Berarti ini apa yang ada, yang kita lihat ini ada yang menciptakan. Siapakah itu yang menciptakan? Itulah terbukanya pikiran Nabi Ibrahim. Pasti ada yang menciptakan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk Nabi Ibrahim itu penemu yang menemukan Tuhan semesta alam, itu adalah Nabi Ibrahim yang pertama kali. Pertama, Tuhan itu lokal dikatakan. Seperti Nabi Isa, bimbingannya kan kepada orang Bani Israel saja, lokal. Nah, jadi Tuhan lokal mengatakan. Tapi begitu Nabi Ibrahim ini menemukan, begitu melihat bulan, melihat bintang, ini pasti, ini bukan Tuhan, ini ciptaan Tuhan. Karena ada wujud yang nyata, berarti ada yang mewujudkan. Itu tidak dua, tidak tiga, pasti wahid yang Maha Esa. Nah, itulah sebab apa? Kalau sampai ada dua, gegeran Tuhan itu sing kareping ini kareping ngono.
Satu. Yang kedua, karena dia itu hilang dari pandangan mata berarti tenggelam. Nah, tenggelam ini pasti ada yang menjalankan. Ini yang maha kuasa itu yang menjalankan. Berapa Tuhan yang menjalankan itu? Ya hanya cuma satu. Kalau dua Tuhan, gegeran, sing siji karepit gorono, tiga orang ini, wis ora karu-karuan. Nah itu, jadi itulah penemuan Nabi Ibrahim. Nah, baru Nabi Ibrahim percaya kepada Allah. Akhirnya dia dapat petunjuk. Itu Nabi Ibrahim kelanjutannya ayat. Akhirnya apa? Itu namanya berhala-berhala yang ada di situ dihancurkan semua itu. Dihancurkan semua oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim siapa yang menghancurkan berhala-berhala kecil-kecil ini? Nah itu tanya berhala yang besar itu. Nah itulah satu pelajaran bahwa reco yang membuat patung-patung itu boleh. Kenapa Nabi Ibrahim tidak menghancurkan yang besar itu? Nah, itu apa? Sebagai apa? Sebagai pelajaran. Coba tanya patung yang besar itu. Siapa yang menghancurkan? Karena patung ini adalah kamu sembah. Mestinya dia tahu siapa yang menghancurkan ini. Wah, itulah marah. Ibrahim langsung diikat, dilemparkan mana itu? Api. Itu disitulah ceritanya. Jadi Nabi Ibrahim. Jadi itu merupakan pelajaran bagi mereka. Di samping Nabi Ibrahim mengatakan demikian, itu pun merupakan kritikan kepada orang-orang yang menyembah bulan, orang-orang yang menyembah bintang, orang-orang yang menyembah matahari. Bahwa semuanya itu adalah karena hilang, itu adalah ada yang menciptakan. Ada wujud berarti ada yang mewujudkan. Perjalanan sampai hilang itu berarti ada yang menjalankan. Siapakah itu? Itulah Allah yang Maha Kuasa itu. Jadi tuntunannya demikian. Nah, Nabi Ibrahim memang itu bukan bapaknya Nabi Ibrahim, itu pamannya. Kenapa? Karena di dalam Rasulullah menjelaskan bahwa keturunan Rasulullah itu tidak ada yang menyembah berhala. Jadi keturunan Rasulullah, nenek moyangku tidak ada yang menyembah berhala. Nah, disitulah. Maka di situ diartikan bahwa si abana bapakku itu bukan bapaknya sendiri yang melahirkan itu atau yang bapaknya asli, bukan, tapi itu adalah sebagai pamannya. Gitu. Bapaknya pamannya, Pak D. Pamannya. Jadi tidak ada, Rasulullah menjelaskan dari keturunan nenek moyang Rasulullah ke atas ini tidak ada yang menyembah berhala. Iya. Nah, itu. Bapaknya sendiri gimana, Pak? Ada, itu saya lupa ada bapaknya sendiri, turunannya ada. Saya dulu apal sudah nyanyian kok biyen zaman biyen lupa sekarang siapa. Nanti saya lihat. Pamannya. Ada nyanyian kok, padha karo nyanyian iku lho. Nabi Muhammad istrinya ini iki ono biyen zaman cilik. Sama dengan jadi itu memang perlu diterapkan, Pak, diterapkan kepada anak-anak kita. Biar tahu. Anaknya, putranya Abdullah ini macam ini. Ada 7, yang 4 laki-laki, yang 3 perempuan itu ada. Jadi tidak nyanyian Umairama saja. Ya. Agar tidak punah ya, Pak ya. Agar tidak punah. Tidak punah itu akhirnya tetap tahu bahwa keluarganya Nabi Muhammad. Iya, keluarganya itu. Itulah ceritanya Nabi Ibrahim itu. Jadi Nabi Ibrahim termasuk utusan Allah, nabi yang pertama kali menemukan Allah. Iya. Menemukan Allah. Sebelum ada kisah ini, Nabi Ibrahim belum percaya adanya Allah, Pak? Nabi Ibrahim pertama memang bingung, sama saja dengan wa wajadaka dhallam fahada wa wajadaka ailam fa'agna fa ammal yatima fala takar. Sama saja dengan Rasulullah. Saat itu kan dhallam fahada, bingung, tidak tahu arah kemana. Bukan zalim ya maksudnya, tidak tahu arah. Arah mana ini gitu loh. Bagaimana sikap kita ini melihat kemungkaran-kemungkaran itu. Baru Allah membimbingnya. Nabi Ibrahim juga sama. Endi sing Tuhanku itu. Nah, semua manusia itu mempunyai Tuhan, kepercayaan pada Tuhan. Ya toh? Tetapi dibimbing oleh Allah. Nah, sekarang kepada manusia sekarang ini bukan Allah langsung memberikan itu, enggak. Diturunkan Quran ini.
Mulanya seringkali saya sampaikan, orang yang beriman tanpa dia mempelajari Quran itu iman yang gelambiar. Iya. Betul. Ya toh? Siapakah yang menciptakan bumi dan langit dan bumi ini? Bingung lek gak Quran. Mulanya akal kita ada ya. Yang pertama itu ada akal. Akal ini memang kepercayaan itu bisa timbulnya dari panca indera, itu percaya. Lah panca indera itu di mata itu bisa dibenarkan dengan akal. Tapi akal ini tidak selalu benar, Pak. Satu contoh sekarang. Jenengan percaya dengan tongkat itu lurus. Coba sekarang masukkan di dalam kolam, lihatin. Seperti bengkok. Bengkok enggak? Iya. Itu akal ini loh, ini kok bengkok kan begitu? Nah, maka benar. Nah, maka akal ini ada salahnya dibenarkan oleh wahyu. Ya, jelas ya? Jadi itu dibenarkan oleh wahyu. Masih dari uang pinter. Oh ya wis pinter. Nah, pintermu ini tidak bisa benar, belum bisa benar. Kenapa? Kalau tidak dibimbing oleh wahyu. Ya itu memang contohnya, kayu iki kenceng tapi lek dilebokno ndek gane banyu ketok bengkong. Biasa saya. Nah, di situlah. Jadi kita ini dibimbing oleh Allah, bisa mengetahui Allah itu dari mana? Quran. Lah lek Quran tidak kamu pelajari makna yang terkandung di dalamnya, ya pelolo. Sehingga semua yang kamu pelajari itu jadilah sebagai mantra untuk ritual. Lah ini yang menjadikan susah. Nah, makanya seorang ustadz, seorang guru itu harus menjelaskan Al-Quran itu dengan gamblang seperti ini. Jangan hanya cuma mendidik murid-muridmu ini, dididik menjadikan kitab suci Al-Quran menjadi sarana ritual. Wocon malam Jumat iso begini, lek malam Minggu iso jadi begini, ya. Ngilangi setan 70 wocon iki, upari basane, ya ta? Itu sama dengan menghambat perjalanan Quran, tujuan Quran. Apa tujuan Al-Quran? Hudalinas. Itu, Pak. Jadi seorang ustadz, seorang kiai, kalau mengajarkan, tidak mau menjabarkan kitab suci Al-Quran itu, sama dengan dia itu menghambat tujuan daripada Al-Quran. Dosa enggak itu? Iya, dosa. Nah, itu. Terus bagaimana seandainya manusia, orang-orang itu tidak tahu dia berbuat mungkar? Karena tidak tahu, dosa enggak? Tidak. Tidak berdosa. Loh, kenapa tidak tahu? Itu loh. Karena tidak ada yang memberitahu. Mulanya Allah datang kepadamu Quran dan Rasul menjelaskan. Loh, kok iso meh podo sih pertanyaan tadi malam meh podo. Pertanyaan tadi malam dengan sekarang lu kok meh podo. Kok kon di apa? Enggak tahu ya, Pak ya. Iya. Tadi malam begitu sampai lama. Hampir sama itu. Nah itu loh Pak. Makanya tidak sembarangan walaupun kita ini punya diancam oleh Allah. Coba seperti saya, seorang guru ngaji, nyoba wira-wiri gocengi bojone wong. Apa yang terjadi? Coba tutui wong. Lah ya wis wong sak aja cacak omah kedol iku lho, sak kabupaten krungu kabeh. Omah kedol. Omahku dhewe. Sak kabupaten. Lho Pak Afid omah sampean jadi itu. Lho Pak Afid jam pindah nang ndi ngono. Lah apa meneh sing gocengi bojone wong? Ya apa itu? Itu loh Pak. Jadi kita itu harus menampilkan, harus memberikan contoh yang terbaik kepada umat. Malah ini seringkali saya sampaikan, seorang guru yang mengerti tentang Quran ini harus lebih baik dan lebih sopan, lebih ramah daripada orang yang tidak tahu. Ibaratnya sebenarnya dhewe ana mringi soai, ngono lho. Harus begitu sebenarnya. Maklum dia tidak tahu, gak apa-apa, gitu loh. Tapi yang tahu ini harus memberi contoh suri teladan yang baik. Iya. Nah, mulai pernah saya sampaikan. Sekarang saya mau bertanya jenengan. Ada orang-orang yang menyatakan bahwa Islam itu teroris. Loh, itu dari mana dia tahu kok jadi teroris?
Ayo, dari mana dia itu orang-orang lain yang tidak pernah mempelajari Islam? Kok mengatakan Islam itu teroris? Itu dari mana? Cari. Tingkah laku pelopor Islam itu sendiri. Mulanya dijelaskan oleh Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul. Kamu ini diciptakan sebagai sebaik-baik umat. Kamu ada di pertengahan yang dijadikan contoh oleh umat yang lain. Kepingin roh, jokpok kebak hubungannya antara manusia dengan manusia iso menciptakan kesejahteraan. Delok wong Islam. Begitu, bagaimana rumah tangga bahagia. Delok wong Islam, contoh ini. Nah kan digana contoh dadak ora karu-karuan ku lho ya apa, ngono lho. Jelas ya, padahal kalau kita lanjutkan bahaya banyak yang datang ke sini nanti. Itu ya. Sekarang kita lanjutkan saja. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.